Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami dari Mahasiswa-mahasiswi STY Galileo Prodi Manajemen Semester 4 ingin membahas tentang prinsip-prinsip investasi. Didirikan pada bulan Agustus 2006, PT Bima Multifinance memberikan layanan jasa pembiayaan kredit untuk transaksi jual beli mobil dan motor purna pakai. Bima Finance juga melayani sektor lain seperti kredit modal usaha, kredit untuk keperluan rumah tangga dan pendidikan yang mulai berkembang di tahun 2015. Faktor-faktor investasi, adanya usulan investasi, estimasi arus kas dari usulan investasi tersebut, evaluasi arus kas tersebut, memilih proyek-proyek yang sesuai dengan kriteria tertentu, monitoring dan penilaian terus-menerus terhadap proyek investasi setelah investasi dilaksanakan. Investasi merupakan komponen pengeluaran atau belanja yang cukup besar dan berubah-ubah, dan investasi akan menghimpun akumulasi modal setiap penambahan modal. Metode itu biasa kami pakai itu metode pengembalian ya. Pengembalian itu seperti apa? Jadi gini, di mana dapat untungnya perusahaan itu dari nasabah yang melakukan peminjaman. Biasanya nasabah melakukan peminjaman senilai 5 juta rupiah. Itu yang perlu dia kembalikan itu adalah berbunga. Seperti misalnya dia pinjam 5 juta rupiah, yang dia kembalikan mungkin itu ada 8 juta rupiah. Jadi itu kita kasih keringanan dari nasabah itu adalah pembayaran pinjaman dia itu secara berangsur. Tapi berangsur dengan dalam angsuran itu sudah terdapat bunganya. Jadi kalau kita akumulasikan, misalnya dia ngambil angsuran selama 12 bulan, selama 12 bulan tersebut nanti yang dia kembalikan dananya itu senilai 8 juta rupiah, seperti itu. Kalau untuk mendapatkan nasabah, itu biasa kita ada kalau dari perusahaan Bima Finance itu ada 3 divisi ya. Jadi ada tim operation, tim marketing, sama tim collection. Jadi kalau tim operation itu seperti saya sendiri, itu bagian komputer penginputan data. Tim collection itu bagian lapangan. Bagian apa? Tim collection ini apa? Apabila ada nasabah yang menunggak atau apa, itu bagian untuk mendatangi ke rumahnya. Yang ketiga itu ada tim marketing. Dari tim marketing inilah Bima Finance mendapatkan nasabah. Jadi tim marketing ini gini, tugasnya di lapangan, itu biasa dalam 1 bulan, itu dia tuh wajib ada targetnya. Jadi sistem kerjanya itu sistem target. Jadi kalau misalkan nggak dapat target itu, Kalau untuk nggak dapat target, itu biasa dari pengurangan gaji selama 3 bulan. Selama 3 bulan juga tetap tidak target, itu ada pemutus hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja seperti itu. Kalau setiap bisnis ya pasti ada kendalanya kan. Kalau untuk pembiayaan multiguna itu kendalanya biasa di ketidakvalitan data, kedua dari konsumen yang non kooperatif. Jadi gini, ada beberapa konsumen yang itu tidak kooperatif. Dari misalnya data yang dia berikan itu data, misalnya data tidak benar. Jadi kalau kita penginputan data, kita tetap input, tetap bisa. Tapi nanti pas sudah mau kita pengajuan ke banknya, itu datanya tidak diterima oleh bank. Seperti itu kalau kendalanya satu. Yang kedua itu biasa kalau dalam menjalankan perusahaan, biasa pasti antara modal atau untung itu tidak balik ke perusahaan. Itu misalnya gini, itu bisa terjadi apabila konsumen tidak membayarkan secara full, tidak pelunasan. Unitnya tidak ada yang mau kita tarik, kunjungan juga tidak ada di rumahnya konsumen, seperti itu. Dan konsumennya juga tidak melakukan pembayaran, paling seperti itu sih. Jadi ketika konsumen tidak melakukan pembayaran, apa yang Dilakukan ibu lakukan perusahaan mengatasi hal tersebut? itu yang tadi
tadi saya bilang kalau perusahaan itu ada 3 divisi ya. Satu divisi operation itu bagian penjemputan, 2 divisi marketing, lapangan, tim lapangan yaitu mencari nasabah, 3 itu penindakan divisi oleh tim collection. Jadi apabila nasabah tidak melakukan pembayaran atau tidak kooperatif, itu diturunkannya divisi collection, tim lapangan collection itu dihubungin dari pihak keluarga, didatangin ke rumahnya, ke rumah tetangganya atau seperti itu, dan melakukan penarikan unit itu dari divisi collection. Berarti seandainya klien tidak membayar seperti yang kita tahu bahwasanya Bima Finance ini salah satu contoh peminjamannya itu menggunakan BPKB motor, Bu. Iya betul. Jadi ketika nasabah tidak melakukan pembayaran, maka motor yang digadaikannya itu ditarik sama pihak Bima. Iya betul. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya tidak melakukan pembayaran dalam 1 bulan, itu biasa kita ada kunjungan ke rumah konsumen. Tim collectionnya itu kunjungan ke rumah konsumen. Itu pertama itu ditanyakan dahulu sebelum melakukan penarikan. Apabila konsumen tidak kooperatif, itu penarikan secara paksa. Yang kedua, apabila konsumen kooperatif, itu pasti kan diomongin dulu oleh pihak collectionnya, diomongin dulu penarikannya. Setelah penarikan, bagaimana dana kami kembali, itu biasa motornya dilakukan pelelangan. Seperti itu. Peluang dari nasabah dulu ya, kita ambil ya. Kalau untuk dari nasabah itu biasa nasabah membutuhkan pinjaman secara cepat. Jadi kalau misalnya kami, itu biasa bisa cairkan dalam 1 jam. Jadi itu keuntungan dari nasabah. Jadi dia membutuhkan dana hari itu, kita bisa cairkan juga hari itu dengan angsuran yang tidak mengikat. Jadi angsurannya itu bisa 6 bulan sampai 18 bulan. 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan sampai 18 bulan. Jadi untuk angsurannya sendiri itu biasa lebih ringan. Kalau untuk keuntungan perusahaan itu biasa dari nasabah. Tergantung pinjamannya, tergantung angsurannya. Biasa kalau di mana-mana sih ya, kalau misalnya pengambilan dana untuk pengajuan pinjaman untuk angsurannya itu semakin lama, biasa semakin besar bunganya. Tenornya lama. Iya betul, bunganya semakin besar. Jadi semakin lama tenornya, semakin besar juga perusahaan dapat untungnya, seperti itu. Tapi ya itu untungnya itu baliknya itu lama. Misalnya 18 bulan selama 2 tahun baru baliknya itu lumayan besar sih. I know is not in her. She's a Ini direkam kan?